Jika boleh bermimpi, barangkali hampir semua anak gadis memimpikan untuk menjadi putri raja. Tinggal di istana dengan segala kemewahannya, dilayani dan dijaga kecantikannya. Demikianlah putri raja, senantiasa diidentifikasi cantik dan dilayani. Tak terkecuali dengan putri-putri raja Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono, Gusti Kanjeng Ratu Maduretno, Gusti Kanjeng Ratu Hayu, dan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Khalayak mengetahui kelima putri Sultan Hamengkubuwono X dari perkawinannya dengan Gusti Kanjeng Ratu Emas ini hanya pada acara-acara resmi yang digelar Keraton Yogyakarta. Pernikahan putri raja yang dikenal dengan Daung Ageng misalnya. Kehadiran seluruh putri raja tidak lebih hanya diartikan sebagai hal biasa dan semestinya. Tak banyak yang tahu bahwa di pundak mereka terpikul tugas raja yang harus dijalankan tanpa kecuali. Tugas yang tak memandang relasi bapa dan anak. Beberapa upacara adat di Keraton Yogyakarta menuntut para putri raja bukan sekedar hadir, tapi memegang peran kunci seperti dalam upacara Garebeg. Garebeg kan ada 3, tadi 1 tahun Jawa. 1 tahun Jawa itu yang bulannya kan ada Suro, Sapar, Mulut, ya itu dan seterusnya, ya, sampai besar toh, ya ada 12 ini. Itu setiap Maulud ada, besar ada, kemudian Syawal ada. 1 tahun 3 kali. Nah, Syawal itu adalah memperingati Idul Fitri. Maulud itu adalah Maulud Nabi, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Garebeg besar yang baru saja itu adalah Idul Adha. Nah, ini yang dilakukan dan itu merupakan suatu kewajiban dari seorang raja untuk selalu melestarikan itu. Karena simbolisnya luar biasa. Garebeg itu sebetulnya bukan gerbek ya, garebeg. Garebeg itu adalah gerakan Sultan pada waktu upacara garebeg itu bergerak bersama-sama dengan para punggawa, para keluarga, ya, bersama-sama gitu, digambarkan sebagai sesuatu angin, digambarkan seperti angin yang semiut, mah gitu, tapi ini rombongan besar gitu. Nah, ini sebetulnya yang dimaksud dengan garebeg. Gerakan ini ginarbeg nanti akan seperti itu. Tetapi bukan grebeg dalam arti berebut ya. Beda sekali itu. Oleh karena memang jumlah gunungan sekarang itu cuma sedikit, sedang yang berhak memperoleh bagian itu banyak sekali, apalagi penonton yang memeriahkan upacara itu ingin memiliki, sehingga terpaksa nampaknya dibiarkan begitu saja pada waktu orang itu sudah mulai punya
punya rasa memiliki itu kalau dicegah malah justru berbahaya. Nah, itulah akhirnya menjadi kesan orang itu garbek itu gerbek. Bertempat di Kagungan Dalem Magangan Kidul, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi harus memimpin sendiri upacara tumplak wajik, sebuah ritus yang wajib dilakukan sebelum keraton menggelar garbe. Diiringi jegok lesung, prosesi tumplak wajik diawali dengan doa bersama para abdi dalem Kawedanan Ageng Punokawan Widyo Budoyo. Usai doa, para abdi dalem kemudian menata wajik pada papan yang akan menjadi gunungan dalam garbe. Ini menggambarkan suatu kebaikan dan itu merupakan makanan yang lebih utama dari nasi. Ya, rasanya juga lebih enak daripada nasi. Itu ceritanya. Ya. Dan ini harus berhasil. Pada waktu ditumplak, jangan sampai pecah, dijaga. Sehingga ritualnya pakai gijok. Ya, nah, gijoknya gijok lesung dengan nyanyian-nyanyian yang semuanya mengkait dengan permohonan, ungkapan supaya jangan mengganggu, jangan mengganggu. Karena apa? Yang sangat dikhawatirkan adalah gangguan dari makhluk-makhluk yang akan merusak acara itu, sehingga ada gending-gendingnya atau lagu-lagu itu misalnya tundung setan. Itu ada beberapa. Sebagai sebuah ritus, tumplak wajik bukan sekedar menata wajik sebagai dasar gunungan. Tumplak wajik juga syarat makna. Sebetulnya itu aktualisasi saja. Tumplak wajik ya, itu wajik ya dalam atau dari itu kan dari bahannya dari ketan toh, dari nasi nasi pulut ya, ketan yang itu melekat, yang ada membuat lekatan loh itu, yang kalau makan dari itu makan tidak sering pasti ada kolak ketan ketan itu. Jadi itu memang memberikan ikatan, memberikan sambungan, sinambungan ya. Nah ini dengan wajik itu sebuah makanan ya kata wajik saja itu bisa diure ya ya wajik dari ya kebajikan itu ya jadi ya kebajikan keluhuran gitu. Nah ditumplak ini kan disebarkan karena nanti akan disebarkan makanannya itu iya kepada masyarakat di luar tadi atau Labuan tadi. Jadi kalau di situ itu peranan ibu itu menonjol di dalam numplak wajik itu, karena wajiknya juga harus jadi, artinya jangan sampai pecah dan sebagainya. Itu kan menggambarkan kehidupan toh. Penggambaran kehidupan manusia itu fondamennya sebetulnya itu adalah perempuan. Ya. Laki-laki itu hanya wiji saja. Tetapi yang menerima menerima kejadian manusia itu adalah ibu. Maka nanti yang namanya gunungan perempuan itu sesudah wajiknya ditempatkan pada posisi yang benar, kemudian ditapi
ya, ditapi. Itu artinya dilingkari pakai kain bangu tulak itu. Bangu tulak itu warna biru putih. Ya, itu untuk tulak bala juga. Nah, itu dilingkari itu. Dibusanani istilahnya ya, dibusanani. Jadi itu menggambarkan manusia atau kehidupan manusia. Makna inilah yang kemudian mendorong warga berebut Glingo Bengle dan empon-empon sisa ritual. Mereka meyakini tubuh mereka akan terhindar dari bala dan sakit. Peran Putri Raja dalam ritual Tumplak Wacik sekilas tak kentara. Karena sebagai lurah putri di lingkungan keraton, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi hanya bertugas menyerahkan umbo rampe dari Sultan kepada abdi dalam Kawedanan Agung Punokawan Widyo Budoyo. Peran Putri Raja sangat dominan dalam upacara labuhan. Labuhan adalah merupakan salah satu bentuk upacara tradisional yang dilakukan dalam hal ini di Keraton Kesultanan Yogyakarta dalam rangka untuk melakukan hubungan dengan yang gaib, yang kekuatan-kekuatan gaib yang ada di alam sekitarnya. Ya, dalam upaya untuk ya memperoleh ya keselamatan, kesejahteraan, ya dan ketentraman dan kedamaian bagi kehidupan keraton dan kehidupan masyarakat kawulanya yang ada di Kesultanan Yogyakarta. Nah, ada labuhan di keraton ini ada dua jenis yang disebut labuhan alit dan labuhan ageng. Kalau labuhan alit itu dilakukan pada upacaranya dilakukan tiap tahun dan dengan cara untuk memberikan sesaji, ya, memberikan persembahan atau memberikan tadi pemberian tali hubungan, ya, dalam bentuk tadi sesajen, ya, kepada kekuatan-kekuatan gaib yang ada di 3 tempat yang secara historis itu dulu ada hubungannya dengan Senopati Ngalogo dulu waktu mendirikan kerajaan, yaitu satu kepada laut, ya, yang menjaga kekuatan laut dalam hal ini Ratu Kidul. Kedua yaitu Gunung Merapi, yaitu yang menjaga Gunung Merapi yang dikenal sebagai Kiai Sapu Jagat. Itu ini merupakan kepercayaan pra Islam, ya. Dan yang ketiga yaitu di Gunung Lawu. Kepada laut, Keraton Yogyakarta menggelar Labuhan Parangkusumo, sebuah pantai di Kabupaten Bantul yang diyakini menjadi tempat terjadinya perjanjian batin antara Ratu Kidul dengan Danang Sutawijaya sebelum mendirikan Kerajaan Mataram. Lajeng sasampun ngaten Kanjeng Ratu menika nyendikani utawi tetep mbantu menapa ingkang dados kersanipun Ki Danang Sutawijaya utawi Penembahan Senopati. Lajeng sasampun ngaten panjenengan dalem Kanjeng Ratu Kidul menika kagungan sarana. Sarananipun ngaten. Saranipun sinajan kowe traing ratu utawa titahing jalma, kuwi lair dudu garwaku, ning batin tetep dadi garwaku. Lan aku anggonku mbiyantu ratu-ratu ing Mataram sak mengkone kuwi ora mung kowe dhewe. Malah samengko sak anak putumu nganti ketukapan wae tetep aku
paring pambiyantu ana keresahan-keresahan apa wae aku tetep paring pambiyantu. Kepada gunung, Keraton Yogyakarta menggelar Labuhan Merapi. Gunung api teraktif di dunia yang secara geografis berada di tengah-tengah Kerajaan Mataram. Labuhan adalah hajat dalem sampean dalem ingkang sinuwun ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Labuhan digelar di Merapi dalam rangka untuk memperingati jumenengan ngarsa dalem sampean dalem ingkang sinuwun ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Baik di Parangkusumo maupun di Merapi, Labuhan membawa ubo-rampe yang sama, yakni perlengkapan pribadi Sultan. Semua ubo-rampe atau perangkat dalam labuhan inilah yang disiapkan oleh para putri raja. Seluruh putri raja bahkan harus memasak sendiri kue apem yang dibagikan dalam prosesi labuhan. Proses pembuatan apem ini kemudian dikenal dengan tradisi apeman. Jadi itu yang mengerjakan, yang mengolah itu yaitu orang keraton, yaitu di sini di keraton itu, di situ tangani oleh sebuah ya lembaga ya departemen, yaitu Kawadanan Ageng ya Punakawan Widya Budaya. Nah, ini yang departemennya yang menangani itu upacara itu dilakukan, dan perangkat di unsur-unsur atau bagian-bagian yang harus disediakan itu juga dikerjakan oleh ini anggota keraton, terutama yang menyelenggarakan memasak, yaitu seperti tadi apem dan makanan-makanan lain. Nah, ini harus dimasak. Nah, dimasak itu terutama para sebetulnya itu ya kerabat keraton, jadi putri keraton ya, juga kerabat keraton ya, yang putri-putri itu harus datang ikut tadi mengerjakan pembuatan apem. Sekarang yang namanya apem atau apum itu tadi ya, itu adalah pekerjaan untuk memasak sebetulnya, salah satu dari cara memasak. Tapi yang dia masak itu adalah apem itu. Ya. Sehingga itu mesti putri yang dan itu dilakukan di Keputren. Ya. Di Keputren di Emper Sekar Gedatonan itu di sana. Para putri-putri itu mempersiapkan itu semua. Nah, ini. Jadi itu yang apum itu atau ampunan itu menjadi kita apem gampangnya gitu. Jadi itu memang pendahuluan. Dan bentuknya saja kalau kita perhatikan itu kan kayak dasar gitu. Apem sendiri itu dari kata apuhum. Apuhum itu minta ampun, minta tadi maaf ya, dan persembahan untuk menyucikan. Itu dalam bentuk apem, itu orang Jawa melambangkan itu apem. Yang menyiapkan itu sudah terlalu lelah ya. Bikin apem itu bukan main, kelelahannya juga cukup. Kan mulai ngebluk bikin jadren itu sudah satu hari penuh loh. Walaupun mereka tidak 100% terlibat di situ. Di tangan putri-putri raja inilah dua upacara penting disiapkan. Dipastikan agar tidak ada ubo rampe yang tertinggal. Kalau putri-putri dalam terlibat sekarang ini ya, ini yang memang sekarang kelihatan menonjol, mereka ikut meramaikan, kemudian untuk pembuatan apeman sama ini numplak wajik itu ya.
itu sebetulnya kalau para putri-putri dalam, artinya putra-putranya sultan, itu pertama kebetulan kan putranya sultan itu semua putri, ya, sehingga luwes, akan lebih luwes dia kalau memimpin sesuatu acara-acara, ya, acara-acara yang memang itu sebetulnya acara-acara yang sangat fundamental. Meski terlibat penuh dalam proses persiapan, namun pada puncak upacara, para putri raja justru tak terlihat. Tapi saya pernah juga pengalaman ya pada waktu itu dengan Pak Sultan waktu belum jumeneng waktu itu melihat kok dengan beberapa putri yang ya itu melihat labuan di Parangtritis, di Parangkusumo kok, Parangkusumo, ya waktu itu melihat di sana. Jadi kalau misalnya mau melihat begitu, ya walaupun tidak ada peran di dalam upacara itu bisa. Memang tidak ada, iya di Keparangan, bukan masalah. Misalnya sampai ke puncak Merapi pun, untuk acara labuan di Merapi dan lain-lainnya bisa. Tidak ada larangan itu. Cuma perannya memang lebih. Lebih bisa. Yang kaitannya dengan keputrian tadi. Peran putri-putri raja juga terlihat dalam tradisi Tumbu Ageng, sebuah tradisi untuk memperingati hari lahir raja saat raja berusia 8 windu atau 64 tahun. Dalam konsepsi Jawa, Tumbu Ageng adalah peristiwa penting karena seorang manusia hanya mengalami sekali seumur hidupnya. Dan uniknya, pada umur 64 tahun itulah, hari dan weton atau pasaran ketika lahir akan sama persis. Pada tradisi ini, putri-putri raja tidak hanya duduk hadir, tapi juga memerankan diri sebagai penari dalam beksan yang wajib ada saat prosesi Tumbu Ageng. Seluruh putri raja juga berperan dalam perhelatan Dauk Ageng. Merupakan pernikahan paling komplit, para putri raja terlibat sejak dari awal hingga akhir, dari siraman hingga kirap. Menjadi putri raja
pada akhirnya tak seperti yang kebanyakan orang kira. Ada peran para putri raja di balik upacara-upacara di Keraton Yogyakarta yang adiluhung.